Nadia, Mbak Intan Syamaria, Mbak Emilia. Hadir. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan yang halal dan baik. Sebelumnya kalian ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Coba dibaca yuk. Etos kerja dari Muslim. Ya, masih ingat nggak ciri-ciri orang yang bekerja dengan etos pribadi Muslim? Di poin kedua. Ya, jujur. Ya, profesional. Oke, masih lupa ingat ya? Ya, Bu. Bisa diulang besok. Oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 dan juga 172 sampai 173. Kemudian menyebutkan makna mufradat atau kosakata dari ayat-ayat dan hadis tentang makanan halal dan baik. Kemudian menganalisis kandungan Al-Baqarah ayat 168 sampai 173 dan menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kalau sehari makan berapa kali sih? 2 kali, Bu. 3. Waduh. 2 dan 3. Di situ kalian udah selektif belum? Makanan yang kalian makan itu makanan yang halal dan baik. Insya Allah halal. Ya. Dalam agama Islam sendiri itu mengajarkan bukan hanya dalam hal beribadah, tapi makanan yang masuk dalam tubuh kita itu juga diatur oleh agama agar apa yang kita makan dan apa yang kita kerjakan itu dapat maksimal. Maka apa yang akan kita makan itu berpengaruh terhadap pikiran dan juga hati kita. Ya, saat ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Coba dibaca Mbak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban fala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, jadi artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu dan sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Di situ Allah mengungkapkan bahwa wahai manusia, jadi tidak hanya umat Islam saja yang diserukan untuk makan makanan yang halal dan baik. Kemudian di ayat 169 sendiri Allah menyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi setan itu bisa menghasut kita dalam berbagai hal termasuk dalam makanan. Contohnya kalau misal kita bekerja di sektor pabrik dan kita dihasut oleh setan untuk korupsi dan uang dari hasil korupsi itu kita buat untuk beli makan. Jatuhnya makan yang kita makan itu kurang baik. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Coba dibaca Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahma khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman yatruku ghayra dhalika fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya, bagus. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 ini ada beberapa yang secara jelas dikatakan bahwa itu makanan yang tidak halal. Ada makan apa sih yang pertama? Bangkai. Yang kedua, daging babi. Kemudian darah dan Sebagaimana yang Nabi sama Allah. ya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 ini secara jelas Allah menjelaskan bahwa makanan ini haram untuk dimakan. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan yang dimakan bukan karena sebab, karena menurut penelitian seperti bangkai dan juga daging babi itu merupakan sumber penyakit yang jika dimakan dapat merugikan manusia sendiri. Jadi di balik larang Allah itu ada hikmahnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang hadis Imam Abu Dawud. Coba dibaca Mbak Anis Nabil. Alala
Ya, ini dulu ada di sini. Dunan. Kalau Bu nggak lihat, Dulu besar itu ya. yang Bu. Besar. Yang itu Ayat itu dunia dinas sinasari wala marut ahlimu wala muqarrun lima Oke, bagus. Jadi di hadis Imam Abu Dawud ini secara jelas juga diterangkan bahwa ada makanan yang halal untuk dikonsumsi. Yang pertama ada hewan buas yang bertaring. Seperti apa saja hewan buas yang bertaring? Beruang. Nah, itu merupakan makanan yang haram untuk dimakan. Kemudian ada dari jinak dan juga barang temuan milik kafir atau mu'ahad. Itu makanan yang haram menurut hadis Imam Abu Dawud. Selanjutnya dalam hadis Imam At-Tirmizi yang terakhir yaitu di sini diceritakan sebuah kisah. Ada seseorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia menandakan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabbi, dengan penuh harap. Makan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diikuti dengan yang haram. Maka bagaimana doanya akan dilakukan? Jadi dari hadis ini dapat kita ambil bahwa walaupun kita berdoa, tapi jika yang ada dalam tubuh kita haram, makanannya haram, minuman yang kita konsumsi haram, pakaian haram, itu akan menghambat doa yang kita minta. Jadi itulah anjuran kenapa kita disuruh oleh Allah untuk makan makanan yang halal agar salah satunya doa kita dapat terkabul. Oke. Jadi dari tadi ada dua Quran surat Al-Baqarah dan juga dua hadis dapat disimpulkan bahwa kita harus memastikan makanan itu halal dari tiga aspek. Yang pertama halal zatnya, tidak mengandung bahan yang diharamkan Allah, bukan bakai, bukan darah, dan juga bukan dari daging babi. Kemudian halal cara proses masaknya, tidak dimati karena nama Allah ya, bukan dengan tanpa menyebut nama Allah, dan juga halal cara mendapatkannya yang diperoleh dengan cara yang benar. Oke, untuk penugasan kalian saya beri tugas yaitu tugas 1 di buku halaman 163 dan tugas 2 di buku halaman 164. Nanti yang tugas 2 itu kalian melakukan observasi dengan mencari makanan di lingkungan madrasah dan juga tempat tinggal yang memiliki label halal MUI ya. Itu nanti dikumpulkan di minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari anak-anaknya? Ya. Berarti tugas yang kedua itu kita cari makanan di mana makanannya itu adalah berhalalnya gitu. Ya betul. Itu nanti ditulis nama makanannya apa dan juga difoto nanti jadi file ya. Berapa Ibu? Minimal 5. Baik. Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi dari anak-anak? Tidak Bu. Ya, sudah cukup. Jadi dari materi tadi, Allah itu memerintahkan orang beriman untuk memakan rezeki yang baik yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian makanan yang diharamkan itu tadi ada apa aja? Bangkai, ada Bayi sama hewan yang disebut haram. ya. Dan kemudian ada hewan buas yang bertaring dan keledai jinak. Makanan itu harus dipastikan halal zatnya, halal dalam prosesnya dan mendapatkannya. Mungkin